dan itu kita jalan. Nah, perjalanan itu katanya itu cuma 23 km. Saya pikir 23 km, ya udahlah, paling setengah jalan aku naik taksi nih. Ya, tapi tidak boleh, tidak bisa katanya. Ada Romosa di situ. Romosa di belakang aku terus, dekat-dekat aku. Ya, kita nggak bisa jalan, kita pasti jalan. Serikatnya jalan aja itu dekat kok, itu sudah sampai. Jadi setiap datang kita di dalam coffee shop, kita datang minum, makan, terus ya kita jalan lagi. Terus jalan itu. Sampai loh, sampai 23 km saya jalan sampai ke kota itu, kota yang kecil. Wah, happy kan? Udah besoknya katanya 17 km. Wah, itu juga 23 kita oke, 17 oke lah ya. Jalan oke. Yang ketiga, jalan juga memang ada si Isan ya, tahu ya mungkin ya. Ya, Susanto. Ya, dia sama ada ibu-ibu satu yang namanya Ai. Ya. Kayak anaknya Yat Kamling. Itu mereka naik taksi sama naik bus. Ya, biar nggak lulus, sebenarnya nggak lulus ya. Ya cuma ya mesti dicap dan lain-lain. Ya. Saya masih sampai 17. Oh enggak kita. Hebat. Sampai 17 km. Hari ketiga 20 km lebih juga. Dihantam hujan. Wah, hujan gede. Hujan. Enggak gede sih, tapi hujan terus dari jalan kita sampai ke kota yang lain, di kota kecil itu kita basah, sehingga paspor saya basah. Juga paspor yang cap di sana itu namanya paspor juga, itu juga basah. Terus paspor saya juga basah karena saya taruh di dalam celana. Nah, selesai itu yang ke hari keempat, oke. Hari kelima, jalan. Hari terakhir, wah, 27 km. 27 km dan ada ketinggian, karena itu kan turun naik. Ya, jalannya itu jalan, bukan jalan besar ya, jalan besar itu cuma sebentar aja. Tapi banyak ada jalan-jalan yang jalan kecil, jalan setapak, ya. Itu ada yang ketemu batu yang besar sekali. Siapa yang sudah pergi ke Camino ya? Ini belum ya, belum ada ya. Nah, coba. Ada yang kecil, ada yang kerikil, ada yang pasir. Ya, itu semua ada. Nah, 27 km jalannya itu adalah ketinggian 3000 meter. Jadi dari sini kalau kita sering itu akan turun naik sampai ke atas itu, sampai ke Camino itu, dan satu gereja itu adalah 3000 meter di situ di atas kalau waduh, aku bilang setengah mati, ini pasti susah ini. Nah, kita jalan, ada 2 orang yang mau bantu saya pegang-pegangan dia. Kalau enggak kuat. Saya pegang dia, ada tongkat. Saya pakai tongkat dan rombosam di belakang saya terus. Wah, itu sebentar lagi sudah sampai. Padahal masih ada berapa kilo, 20 kilo, 30 kilo, masih sebentar lagi kita sampai. Ya, itu motivasi juga saya oke jalan. Sampai ke sana, terakhir sebenarnya masih ada 7 kilometer. Tetapi ditulisnya 3 km, itu bohong ya kira-kira. Sampai katanya 3 km. Wah, itu dekat lah katanya. Romo bilang itu. Ya? Iya, wah, gimana ya ini? Saya terakhir itu kaki saya sudah nggak bisa ngangkat lagi. Benar-benar nggak bisa ngangkat. Sampai ke situ akhirnya sesudah 3 kilo tambah 3 kilo, kayaknya sih 3 kilo tambah 3 kilo itu. Ya, akhirnya sampai ke gereja itu. Waduh, kita sampai di situ.
wah sampai terbaring. Romo juga sama, capek gitu. Jadi Tisan juga ikut kita, karena dia ikut kita, nggak ikut ibu itu, dia jalan juga sama, sampai kita sampai. Jadi kita bertiga itu sampai. Ada satu murid yang dari Kerawang, dia juga bantu saya. Jadi sampai. Nah, apa yang saya ceritakan ini suatu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Di ujung hidup saya, ya, saya bisa mencapai 127 km di dalam, ya, 6 hari. Jadi rata-rata 20 lebih kilometer. Siapa yang mau ikut sini? Nah, ini ada, bukan hanya itu aja. Saya kira ini suatu pengalaman hidup kita, ya, di mana waktu kita turun, kita jatuh turun, itu ada waktunya yang menaik. Ya. Begitu ada naik, itu kita ada harapan baik. Itulah kehidupan. Jadi saya ke Camino itu bukan hanya pengalaman itu. Saya merasakan bahwa ini adalah pengalaman kehidupan, terutama pengalaman kehidupan saya. Di dalam kesulitan kita tahu bahwa ini ada turun, tetapi ada waktunya kita naik. Naik itu susah nggak? Susahnya bukan main. Lebih susah daripada turun. Kadang-kadang kita takut. Ya. Tetapi itulah, seandainya kita di dalam komunitas, kita ada komunitas, itu bisa saling membantu. Proposal sebagai motivator. Ya, kalau kita perlu seseorang yang memotivasikan diri kita supaya kita bisa jalan. Kita bisa dalam keadaan susah, di dalam kesulitan, kita kalau ada teman, kita bisa ngomong sama teman, atau sama istri yang bisa membantu, atau suami yang bisa membantu kita. Itu motivator. Dan kemudian saya berpegang pada orang. Ada 2 orang bantu saya. Kalau saya sendiri pasti saya nggak tahu, nggak bisa masuk, nggak bisa sampai. Tapi 2 orang itu saya pegangan dia, ya, saya pegang dia, terus satunya tongkat kan, tongkat. Untuk ada tongkat, kalau ada tongkat nggak bisa, saya pasti jatuh, bisa bahaya. Ya, sudah terus sendiri. Jadi ada orang membantu. Tidak apa itu, kita perlu satu komunitas, ya, perlu keluarga yang bisa membantu kita dalam hal kita dalam kesulitan. Nah, itulah ceritanya Camino. Mau pergi? Beli? Semoga. Ya. Kemarin sudah sampai, tapi cuma di gereja aja. Karena kalau Mary naik bis. Bukannya jalan kaki. Sampai ke gerejanya, Pak. Gereja Compostela. Compostela. Iya, sudah. Ada lihat ada misa di situ. Iya, ada apa ya? Yang Wukuf. Iya, yang di yang besar sekali, besar, ya. yang ditarik jadi 5 orang, dia bisa jalan. Iya, namanya apa ya? Wukuf itu. Iya. Wukuf. Nah itu, kalau you hanya datang untuk melihat situ, ya itu namanya kalau naik bus sih nggak merasakan, Ya. tidak merasakan kebersamaan, tidak merasakan kesulitan, karena gampang kan naik mobil, tidak merasakan kehidupan yang saya rasakan. Nah itu baiknya jalan. Ya boleh lah, bukan jalan, jangan kalau nggak mau jalan ke sampai jauh-jauh situ mahal. Ya udah jalan sini aja. Dari sini jalan aja ke mana ke sini. Ada kok di dalam
dia jalannya kan agak aneh gitu. Ya, dari situ you baru bisa tahu bahwa di dalam kesendirian, di dalam hutan betul, nggak ada apa-apa loh. Kalau cewek mau kencing gimana? Iya itu. Gimana tuh Pak? Nah, kalau cewek mau kencing itulah ya. Kalau laki kan gampang, saya kemana aja dia masuk situ. Sama, cewek juga begitu di bus. Ya, tapi kan dia berdua ya, kadang-kadang berdua, tiga kan kita jarang jalan sendirian begitu, karena itu kan bahaya sekali kan, dia bisa jatuh dan lain-lain. Ya biasanya jalan berdua, tetap harus berdua. Tapi kalau yang single fighter itu memang gila-gilaan berani. Nah kalau ibu-ibu, mereka mau itu, mereka ke bus juga, masuk ke dalam situ. Tapi yang satu jaga kan. Saya tahunya waktu kita lewat situ, stop, jangan. Padahal juga kita masuk juga nggak ada kelihatan siapa ngeliat di situ, ya kan? Ya, tapi itulah namanya kebersamaan. Di dalam kebersamaan kita perlu orang lain untuk membantu. Itu desline, itulah namanya komunitas, itulah namanya kalau kita jalan itu bersama-sama. Tidak bisa kita sendirian jalan. Ya. Itu ceritanya mengenai Camino Compostela. Supaya ini bisa tahu aja bahwa jalan kehidupan kita seperti itulah. Ya. Tidak lebih, tidak kurang, dan memang begitu. Terjadinya begitulah. Ya. Kesulitan kita di dalam kehidupan kita ini bukan main-main. Tahun 2025 itu benar-benar bagi saya itu suatu kesulitan yang tidak bisa saya lupakan. Sebenarnya kita sudah melakukan juga, ya kita sudah juga pernah merasakan hal itu tahun berapa ya, tahun 90-an. 8 kayaknya saya juga pernah itu merasakan ada pabrik saya terbakar, ya itu dalam hal uang jadi berapa, satu US dollar jadi 16.000, tapi sekarang juga 16.000 kita nggak merasakan ya kan, tapi dulu 16.000 malah sakit gitu loh. Itu hal-hal itu sebenarnya kita coba respect. Itu semua sudah kita lakukan. Tapi apa semuanya itu ada karena Tuhan. Saya merasakan bahwa Tuhan beserta kita. Kalau tidak akan kuat. Saya merasa saya akan lebih kuat, ya, lebih kuat kalau saya membaca Firman. Apa sih? Perang Teluk masih berlangsung nggak? Masih ya. Ya, Perang Teluk akan kayaknya tahun 2026 masih tetap ada. Perang ke Ukraina bisa selesai? Belum tentu. Ya, mungkin Amerika dengan Rusia bisa, tetapi NATO, ya mereka pikir-pikir lagi. Gimana caranya untuk supaya bisa ada perang lagi? Ya itu perang tarif sudah meredah, tetapi bisa nggak terjadi lagi? Nobody knows. Ya itu terserah dari Trump. Trumpnya lagi gila atau lagi happy? Ya aku nggak tahu lah. Nanti dia kira-kira ya dia bilang Cina dia kasih 50% lagi, ribut lagi kan? Tapi Cina nggak bakalan ikut dia. Cina akan kuat, dia akan kuat sekali. Dia sudah tahu itu namanya celau. Macan kertas. Jadi Amerika itu adalah macan kertas bagi dia. China sudah memperkuat diri sendiri dan dia tidak akan takut ya menghadapi itu. Nah, perang dengan Tokyo, ya masih oke-oke ya, tapi dia dulu di tiap hari dia ribut ya. Tetapi di stop aja
di stop wisatawannya pergi ke Cina, ya Tokyo sudah setengah mati. Ya. Perang Amerika dengan Venezuela kemungkinan akan meluas dan terus ya. Persatuan India, Amerika, Rusia sama China itu akan melawan EU sama USA. Kemungkinan itu akan terjadi lagi. Kawasan Laut Cina versus Filipina itu terjadi lagi, dan itu selalu didengung-dengungkan akan terjadi. Ya perang kecil lagi. Ya. Itu yang terjadi di dunia sekarang yang saya tahu. Ya. Mungkin ada lagi yang lain saya nggak tahu. Kan di Indonesia gimana? Ada Menteri Keuangan yang baru ini yang lebih kondusif, ya kelihatannya begitu. Tetapi pertambangan, pertanian, perkebunan itu juga melimpah kita. Cuma banyak juga illegal logging, illegal tambang, illegal semuanya ini banyak di Indonesia. Itu masalahnya korupsi itu yang tidak bisa bertahankan. Kita di Indonesia masih mendingan karena demokrasi yang menunjang. Ya. Jadi banyak anak-anak muda, sekarang anak muda banyak sehingga dia bisa memberikan suatu ruang yang lebih baik daripada kalau aging ya, kalau sudah tua misalnya saya misalnya sudah ada 70% di Indonesia ya udah itu artinya no hope. Nggak ada harapan. Tapi kalau dia umurnya masih 20, 30 itu ada harapan. Banyak harapan di Indonesia karena demokrasi itu. Dan kemudian masyarakat Indonesia itu ya masyarakat yang cukup konsumtif ya. Jadi bagaimanapun masih banyak orang yang beli kue, beli roti, ya kan? Ya beli baju untuk pakai kalau Natal, Tahun Baru semua pakai baju baru, ya kan? Ya, itu masih sehingga konsumerisme itu bisa menggerakkan ekonomi ke depannya. Ya pemerintah, yang kelima adalah pemerintah yang lebih stabil, yang cukup stabil. Ya, sekarang yang yasmin aja. Apa kata presiden? Ya oke. Sekarang presiden ada di mana tahu? Ada yang tahu sebenarnya di mana? Hah? Wih, nggak ada semua ya. Nggak lihat nggak lihat itu lagi YouTube, nggak lihat itu lagi ya, nggak lihat berita ya. Nggak penting lah berita ya, pusing kepala ya. Sekarang dia ke Rusia, aku belum tahu ya. Di Rusia. Kemarin ke Pakistan kan, dia rupanya datang ke Pakistan, dari Pakistan hanya berhenti sebentar setengah hari, terus langsung berangkat ke itu, ke apa namanya, ke Moskow. Hari ini sudah sampai ke Moskow. Ya mungkin besok atau lusa dia pulang. Ya cari apa aku nggak tahu. Mungkin cari duit, pinjam duit. Soalnya Indonesia kan susah sekarang ini. Ya, banyak masalah-masalah. Ya, tapi hebat kita. Orang mau bantu banjir nggak usah bantu. Aku kuat kok. Nah itu kadang-kadang kita merasa kita ini sombong. Orang mau bantu pun nggak mau. Nah sekarang dengan demikian, dengan keadaan begini, apa yang harus kita lakukan di tahun 2026? Ini hanya versi aku ya, bukan versi orang lain. Karena aku yang berbicara sini versi aku aja. Ya. Tapi pasti ada yang lain yang lebih pintar dari aku yang lebih bagus. Tapi number one adalah kalau saya akan fokus dengan bisnis saya. Saya tidak akan ekspansi seenak perutnya. Misalnya beli mesin baru, beli itu ya. Saya beli pernah kemarin saya beli mesin baru karena sudah nggak bisa lagi pakai mesin ya, tetapi saya akan perbaiki internally, saya perbaiki manajemennya, saya perbaiki kualitasnya,
dan kita perluaskan dengan apa namanya yang sama gitu, yang sama. Misalnya kursi ini aku mungkin bikin ya, kursi yang agak lain, agak beda sedikit sehingga aku bisa jual lebih mahal. Begitu ya. Ada inovasi. Tetapi fokuslah pada apa yang sudah ada sekarang kita. Ya kalau misalnya Bu Lili jualan roti, ya bikin roti mungkin bukan hanya 2 macam, tapi 3 macam, 4 macam. Modelnya bedain, ya orang nggak ada, ya mungkin ditaruh juga sedikit, mungkin lebih asam, lebih enak. Beda, ya seperti pempek, saya nggak tahu. Itu mengenai AI, semua mengenai AI, digital marketing itu akan jalan lebih baik. Jadi tapi untuk kita orang yang sudah tua, gimana gitu? Untuk belajar itu tidak gampang. Tapi kalau anak-anak muda, ya itu bisa, harus bisa melakukan hal itu. Jadi itu yang akan menjadi bagus. Saham AI yang laku, yang kuat sekali. Ya. Yang kemudian health products, related products atau sport products itu sekarang orang suka ya, apa namanya, muka dibikin cantik gitu kan, beauty clinic ya, ya Meli ya. Kalau Meli paling tahu deh pasti. Ya, sudah itu ya sport products. Ya, dulu kemarin anak saya kerjakan apa namanya itu pilates. Ya, pilates bagus, begitu bagus. Baru pertama bagus, katanya dia bikin yang kedua. Yang kedua dia turun. Kenapa? Karena orang pergi ke pantai. Padahal lagi gila-gila. Ya, saya juga bikin satu di tanah saya yang sudah 10 tahun tidak dipakai. Untung aku ada padel, kalau nggak bayar. Gila mahalnya, PPP-nya pun. Nah, situ saya bikin padel dan cukup bagus sebenarnya. Gimana? Di Makna Plaza. Oh. Di kantor saya. Iya. Sebelahnya. Sebelah kan ada tanah kosong. Tanah kosong. Saya bikin ini dulu, udah jalan 4 bulan. Hasilnya oke, bagus. Baru 4 bulan. Saya nggak tahu barangkali pada 7 sampai terusnya. Tapi sekarang aku lihat di mana bikin padel, aku juga ngeri. Ya, di sini aja saya kira mungkin ada 3-4 biji kan ada. Nah, sebelah ya. Banyak pokoknya asal kosong, tempat kosong saya juga ada bikin satu lagi tambahan, nggak tahu oke nggak itu di Ratu Plaza di atas ya. Saya juga bikin. Itu health product, sport itu merupakan hal-hal yang diperlukan. Orang sekarang sudah tahu bagaimana hal menjaga kesehatan. Tidak lagi orang ya tidak mempedulikan kesehatan. Jadi kecantikan, kesehatan itu merupakan suatu hal yang itu. Makanya banyak yang bikin rumah sakit kan sekarang. Tempat kita itu ada hospital baru mitra keluarga dekat saya sih. Itu gede sekali bikin. Agricultural product itu pasti bagus sebenarnya. Ya, tapi itu kan kita menjadi petani. Nggak ada ya kita yang mau jadi petani. Tapi di China petaninya hebat-hebat, kaya. Sebagai green energi yang terbarukan. Ya. Dan smart home, robotic system. Nah, saya coba itu lagi, saya lagi coba untuk smart home system.
Saya coba, saya nggak tahu, saya nggak ngerti, tapi saya minta orang China di selatan untuk lihat. Ini buka, masuk sini, buka lampu, dia bisa buka lampu. Ya, sama dengan mobil. Ya. Mobil sekarang kan udah hebat ya. Itu bisa kan mobil listriknya sekarang kayak BYD nggak ada kayaknya sih, Xiaomi dan lain-lain itu buka jendela, dia bisa buka jendela. Ya. Pasangkan AC, dia bisa pasangkan AC. Hal yang demikian itu sekarang lagi trending. Dan ada robot. Nah, ada robot yang bisa membawa, kalau di Cina kan sudah pernah pergi ya, sudah lihat ya. Di Cina kan ada yang robot yang bawakan minuman ke lantai masing-masing, ke kamar masing-masing. Itu sudah dilakukan itu. Ya. Jadi hal-hal yang begitu akan terjadi di Indonesia juga sama. Ya. Maka itu semuanya ini adalah kira-kira. Apa terjadi begitu? Tapi satu hal yang penting itu adalah Tuhan adalah apapun yang terjadi, kita harus minta Tuhan ya, untuk datang kepadaku, harus ikut aku. Jadi apapun yang terjadi di dalam perjalanan hidup kita berpegang pada Tuhan. Tidak berpegang. Tadi itu saya bilang berpegang pada teman saya, tapi itu juga sebenarnya adalah Tuhan yang memberikan dia kepada kita untuk saya berpegang. Jadi jangan hanya berpegang pada Tuhannya, aku nggak ada. Itu ada reson ya, pegang reson lah. Ya. Jadi jangan hanya mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang nggak ada. Tuhan sudah kasihkan seseorang untuk membantu kamu nggak tahu. Ya, itu jadi. Yang lain adalah apapun yang kamu lakukan sertakanlah Tuhan di dalam perencanaan ya, atau pekerjaan kita. Ya. Coba Filipi 4 ayat 6. Ada nggak? Terakhir, ini kesimpulannya. Ya, ini kesimpulannya. Kesimpulan tadi. Yaitu kan Matius 11 ayat 28 sampai ayat 28. Ya. Jadi marilah kepadaku engkau yang lesu ya, datang kepadaku ya. Itu yang hari ini, bacaan hari ini. Ya, bacaan hari ini kan yang pas betul. Ya, Filipi 4 ayat 6. Ya, itu dari Bu Lili. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ternyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, bersyukur saja. Kalau saya sudah melakukan hal ini, saya bersyukur bahwa untung kita diberikan juga percobaan. Kalau enggak, saya akan sombong. Semuanya aku bisa. Kemudian ya Markus 14 ayat 36 ya, itulah ya Abah, ya Bapak, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Ini ada beberapa firman ini yang menurut saya sangat bisa menguatkan kita dalam keadaan kita yang dalam keadaan susah. Ya, ayo mari kita menyanyikan lagu Indah Rencanamu Tuhan. Yuk, kali bantu aku. Ya, ya Pak. Ya. Ayo kita berdiri.
segala firman-Mu yang telah kami taburkan di sini. Biarlah Tuhan kami bisa mengerti apa yang Engkau mau, Tuhan. Walaupun kadang-kadang kami berlaku tidak seperti apa yang Engkau minta, tapi kami yakin dan percaya, Tuhan, karena Engkau bisa menjadi tongkat bagi kami, bisa menjadi kekuatan bagi kami di dalam kekhawatiran kami, di dalam kesulitan kami, di dalam sakit penyakit kami, di dalam apapun dalam kesulitan kami, bahwa Engkau selalu ada di dekat kami. Engkau selalu ada di dalam diri kami. Kadang-kadang kami lupa, ya Tuhan, bahwa Engkau ada di dalam diri kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam diri kami, yang kami tidak tahu apa di dalam diri kami masing-masing, ya Tuhan, terutama di dalam kotak ini, kami mohon padamu, ya Tuhan, kiranya Engkau bantu kami di dalam keadaan apapun kami. Tolonglah kami yang tidak percaya ini, ya Tuhan, supaya Engkau berikan iman yang kuat kepada kami, supaya kami bisa menjalankan kehidupan ini menurut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Terima kasih, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Bapak-bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin.